Teman-teman, kalau misalnya punya pertanyaan atau ada ide topik buat kita sharing bareng, bisa langsung tulis di komen aja ya. Thank you. Halo, jadi ya teman-teman, ibu, kalau misalnya nih mau belajar cara mengelola keuangan keluarga itu ataupun keuangan sendiri, ya mulainya dari mana? Mulainya dari mencatat adanya pemasukan dan pengeluaran gitu. Nah, kalau dulu aku jarang nyatet offline, tapi aku sering nyatetnya tuh di HP. Awalnya di HP biasa, nyatet di notes gitu. Tapi habis itu udah tahu ada aplikasi tertentu, ya udah aku pakai aplikasi. Itu di 2018 tuh 4-5 bulan tuh aku pakai aplikasi itu nyatetnya. Aku lupa sih dulu nyatetnya apa. Aplikasinya pakai Android, terus habis itu aku uninstall karena sudah ya udahlah udah kalau kepake. Nah, baru tahun lalu karena aku mau mulai lagi untuk rajin mencatat, akhirnya aku pakai satu aplikasi yang aku download di Play Store, juga habis lihat-lihat review-reviewnya, yaitu ini aplikasinya. Ini aku carinya di Play Store ya. Tuh ada kok. Kenapa akhirnya aku memilih ini? Karena dari reviewnya itu yang aku lihat dari beberapa tempat maupun video-video reviewnya itu juga bagus. Nah, sekarang aku mau review aplikasi ini berdasarkan pengalaman aku sebagai penggunanya. Nah, jadi itu aplikasinya. Terus ini untuk tampilan layar awalnya. Jadi di bagian depannya itu ada pilihan atasnya tuh utama, laporan, sama setelan gitu. Kita langsung aja tambah itu buat catat pengeluaran atau pemasukan kita hari itu. Atau kalau misalnya kemarin kita lupa catat, itu juga bisa, jadi tinggal diganti aja di bagian tanggalnya itu kita ganti tanggal berapa, terus kita isi juga untuk pemasukan atau pengeluarannya, nominalnya berapa, dan juga keterangannya apa, begitu. Nah, terus untuk pilihan yang laporan itu kita bisa pilih tuh untuk laporan mingguan atau bulanan. Nah, ini aku ambil yang laporan bulanan, itu transaksinya itu nanti akan keluar kayak gini. Udah tuh, jadi kelihatan pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, terus langsung di rata-rata. Kemudian ada pengeluaran yang paling tinggi berapa, kemudian pemasukan juga apa aja kayak gitu. Jadi bisa dilihat detailnya di situ. Nah, terus kalau misalnya kita mau lihat untuk detail-detail transaksinya bulan itu tuh juga bisa. Jadi tinggal langsung dibuka aja. Terus kita lihat tuh ada apa-apa aja di hari itu, pemasukannya apa, pengeluarannya apa. Terus kalau misalnya itu mau diganti, mau diedit, misalnya salah keterangannya itu juga bisa. Tuh tinggal dipencet lama aja tuh, ditekan lama. Terus nanti ada pilihannya ubah atau hapus gitu. Tinggal diubah aja apa yang mau diganti, apakah nominalnya ataukah keterangannya gitu. Nah, terus yang bagian laporannya tadi tuh ada juga yang dalam bentuk grafik. Jadi kadang lebih enak sih, ada saatnya kadang kita lebih enak untuk lihat grafiknya, presentasinya berapa gitu. Jadi pengeluarannya ada, pemasukannya juga ada, jadi tinggal dipilih-pilih aja kita mau lihatnya gimana gitu. Terus habis itu kita langsung ke bagian setelan atau setting ya. Jadi di situ tuh ada pilihannya banyak macam-macam tuh, ada bagian edit kategorinya, terus bisa diekspor datanya juga, terus pengaturan pin, warna, terus tentang aplikasi sama setelan lainnya. Nah, ini yang paling sering aku gunain itu biasanya kemarin aku review cek-ceknya tuh tiap bulan. Jadi kalau misalnya ada tambahan atau pengeluaran atau apa gitu yang pingin aku lihat, itu aku pisahin, kayak misalnya kayak gini. Bagian pemasukan. Nah, pemasukan buat aku pribadi ini, jadi ini tuh lebih ke catatan aku pribadi. Jadi papanya Joan sama Levi itu udah punya catatan juga, itu dia catat sendiri gitu. Nah, ini untuk aku catat. Jadi biasanya nanti kita awal bulan atau akhir bulan kita akan review bareng, kita akan catat bareng gitu. Nah, karena pemasukannya aku nggak kerja, jadi aku adanya bonus sama jualan palu gada tuh. Jadi yang jualan-jualan PO Mama Yum atau jualan yang lain itu masuknya dia tetap masuk di sini jualan. Jadi emang aku karena lagi off untuk kamar piyamanya, jadi ya
jualan-jualanku itu masuk ke catatan keuangan keluarga, jadi bukan khusus bisnis tuh bukan. Kalau kamar prima emang dia punya catatan sendiri gitu. Terus sama bonus tuh maksudnya ya kalau tiba-tiba ada lebihan. Kalau aku lagi beberapa kali dapat masukan dari affiliate Shopee, jadi ya itu masuk gitu. Kalau pas dapat transferan, kalau pas lagi rajin nge-share itu dapat, tapi kalau misalnya enggak juga enggak gitu. Jadi untuk pemasukan ada bonus sama jualan palu gada, terus ini pengeluaran ada macam-macam. Nah, terkhusus untuk yang transportasi itu memang kadang ada yang nggak masukin untuk parkir, tapi kalau aku pribadi dari dulu itu memang termasuk yang masukin parkir itu termasuk hitungan. Kenapa? Karena dari sini aku tuh baru tahu ternyata yang waktu aku dulu waktu belajar mengelola keuangan itu aku setiap bulan tuh bisa 300 ribuan sendiri buat parkir. Jadi aku pergi-pergi keluar masuk toko, keluar masuk mall yang berjam-jam gitu, nah itu juga masuk. Naik mobil atau naik motor, nah itu juga jadi ngaruh. Jadi karena pas sudah tahu 300 ribu, kalau sendiri aku naik motor aja deh gitu. Kalau lagi sama rame-rame, oh naik mobil gitu. Nah kelihatan juga kalau di sini yang ada kriterianya itu kayak kebutuhan Joan. Ini juga aku pisahin. Jadi kayak misalnya baju, mainan, diapers gitu, itu masuk di kebutuhan Joan. Jadi biar bisa tahu juga mamanya kalap nggak sih gitu kalau di perintilan bocil gitu. Bagian kesehatan juga kelihatan angkanya agak gede, itu ya karena pas kebetulan Levi kemarin habis vaksin, habis imunisasi gitu kan. Jadi kelihatan kalau misalnya pengeluaran bulan Maret kok ada yang gede banget gitu. Oh ternyata pas si Levinya imunisasi kayak gitu. Jadi biar kelihatan aja. Terus kan jadi bisa lihat, oh jadi yang kebutuhan sehari-hari tuh yang apa, yang kebutuhan ada lebihan atau yang lain itu yang apa, kayak gitu. Ini aplikasi aku pakai ini free ya, jadi yang menurutku free, sederhana juga dan mudah untuk dipahami dan gampang untuk lihatnya. Aku sekarang pakainya ini gitu, jadi emang catat. Cuman emang kemarin itu bolong di bulan Desember Januari itu aku nggak catat. Kenapa? Karena kayak loss gitu loh. Loss tuh maksudnya gini, banyak kebutuhan di bulan Desember itu pasti. Jadi ya udah gitu, kita emang udah ada budget sekian dan itu udah bisa lah gitu buat bulan Desember. Terus kebetulan kemarin Januari juga agak ribet sama pas lahiran, jadi itu juga nggak tercatat gitu. Februari kayak lupa deh, ada beberapa nyata tapi nggak full. Nah kalau yang bulan Maret ini udah mulai lagi dari awal, rajin lagi tiap hari dicatat, apapun itu pengeluarannya, apapun itu pemasukannya itu dicatat. Aku nggak bilang kalau aplikasi ini yang paling baik gitu, enggak. Cuman buat aku ini aplikasi yang mudah untuk dipahami buat aku. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa ini juga mudah dipahami, pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai aplikasi-aplikasi lain juga boleh. Kalau mau nyatet manual juga boleh. Cuman kalau manual itu kan rempongnya kalau hitung-hitungannya ya. Tapi kalau misalnya kayak papanya Joan tuh hobinya nyatetnya di Excel. Jadi memang karena kerjaannya dulu di kantornya dia ngadep Excel, jadi lebih simple, lebih enak menurut dia itu nyatetnya di Excel gitu. Jadi apapun itu ya nggak masalah, yang penting tuh dicatat. Jadi biar tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, kira-kira mau gimana itu bisa ketahuinya dari situ. Karena kan kalau pengeluaran pemasukan tuh pakai angka, jadi bisa dihitung gitu. Hayo, udah pada subscribe belum? Kalau belum, jangan lupa ya di subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasi. Oh iya, terus kalau misalnya nih informasi ini berguna buat kalian, yuk sebarkan ke yang lain juga, biar yang lain juga bisa belajar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.